Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Karbohidrat adalah sesuatu yang dibenci sekaligus dirindukan. Orang yang ingin menurunkan berat badan yang bermasalah dengan gula darah biasanya akan menghindari karbohidrat. Tetapi di sisi lain, ketika kita berolahraga, justru karbohidrat yang menjadi bahan bakar utama untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan saat olahraga. Efek positif dan negatif karbohidrat pada kesehatan, kinerja, dan pemulihan bergantung dari kapan, mengapa, dan berapa banyak yang dikonsumsi orang. Berikut ini sedikit panduan berapa karbohidrat yang kita butuhkan sebelum, selama, dan sesudah bersepeda. Sebelum bersepeda, untuk melakukan latihan berkualitas tinggi, sumber energi yang ideal adalah simpanan glikogen dan kadar glukosa darah normal. Memulai latihan dengan cadangan glikogen penuh tergantung pada strategi nutrisi harian kita. Karena pengisian glikogen otot membutuhkan waktu selama 24 jam. Asupan karbohidrat sebelum perjalanan bertujuan untuk melengkapi simpanan glikogen dan atau meningkatkan kadar glukosa darah. Mengandalkan makanan yang masuk beberapa jam sebelum bersepeda berpotensi mengalami gangguan lambung. Rumus umum jumlah karbohidrat yang masuk adalah 1 gram karbohidrat per kilogram berat badan untuk setiap jam sebelum latihan atau bersepeda, hingga maksimum 4 jam atau 4 gram per kilogram. Dengan kata lain, 4 gram per kilogram untuk 4 jam, dikurangi menjadi 1 gram per kilogram per jam, atau kurang sebelum memulai. Selain melakukan pengurangan asupan karbohidrat, kita juga harus mengurangi kompleksitas karbohidrat yang dikonsumsi. Karbohidrat kompleks dan makanan yang mengandung sejumlah besar lemak, protein, dan serat membutuhkan waktu 2 hingga 4 jam untuk dicerna. Saat latihan mendekat, prioritaskan karbohidrat sederhana. Camilan pralatihan dalam 60 menit pelatihan harus hampir seluruhnya karbohidrat. Selama bersepeda, mengkonsumsi karbohidrat selama bersepeda akan meningkatkan output daya, menunda penipisan glikogen, dan menyediakan bahan bakar untuk upaya intensitas tinggi di akhir perjalanan. Perjalanan yang lebih pendek dari sekitar 75 menit dapat sepenuhnya mengandalkan simpanan glikogen. Namun, beberapa penelitian menunjukkan camilan karbohidrat oral dapat meningkatkan kinerja selama latihan intensitas pendek dan tinggi. Untuk perjalanan yang lebih lama dari 75 menit, pesepeda harus mulai mengkonsumsi karbohidrat pada 15 hingga 20 menit pertama dan berlanjut hingga akhir sesi. Jumlah karbohidrat yang harus dikonsumsi pesepeda per jam tergantung pada intensitas latihan. Rekomendasi standar nutrisi olahraga 30 hingga 60 gram karbohidrat per jam latihan aerobik, didasarkan pada kenyataan bahwa kebanyakan orang hanya dapat menyerap sekitar 1 gram karbohidrat per menit. Melalui latihan dan dengan konsumsi campuran gula, pesepeda dapat meningkatkan penyerapan karbohidrat hingga 90 gram per jam. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan bisa mencapai 120 gram per jam. Namun, hanya karena kita bisa makan lebih banyak, bukan berarti kita harus melakukannya. Kebanyakan pesepeda melakukan yang terbaik dengan mengkonsumsi kalori karbohidrat yang setara dengan sekitar 20 hingga 30% dari pengeluaran energi per jam mereka. Dengan kata lain, pada intensitas daya tahan sedang 600 kalori per jam,
bertujuan untuk mengkonsumsi 120 hingga 180 kalori makanan karbohidrat per jam. Karbohidrat mengandung 4 kalori per gram. Jadi 120 hingga 180 kalori sama dengan 30 hingga 45 gram karbohidrat. Setelah bersepeda, asupan karbohidrat pasca bersepeda membantu pemulihan dengan mempercepat pengisian glikogen otot. Memaksimalkan tingkat pengisian glikogen paling penting ketika interval istirahat antara sesi latihan atau kompetisi lebih pendek dari 24 jam. Dalam hal ini, pesepeda mendapat manfaat dari minuman pemulihan yang kaya karbohidrat dan mengandung beberapa protein. Strategi pengisian glikogen proaktif kurang diperlukan ketika pesepeda memiliki setidaknya 24 jam waktu pemulihan. Itu tidak berarti jendela glikogen 60 menit pasca latihan tidak berguna. Jendela glikogen adalah kesempatan untuk memaksimalkan pengisian glikogen. Tetapi jika kita melewati periode jendela glikogen, itu bukan bencana. Kita dapat sepenuhnya mengisi kembali glikogen otot dan hati dari diet harian kita dalam waktu 24 jam. Bagi sebagian besar pesepeda yang berlatih 3 hingga 5 kali seminggu dengan total 6 hingga 10 jam per minggu, saran karbohidrat pasca latihan terbaik adalah makan makanan seimbang berukuran normal yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein di dalamnya 60 menit setelah sesi latihan. Setelah perjalanan yang sangat panjang atau berat, segera pertimbangkan minuman pemulihan yang kaya karbohidrat, diikuti dengan makanan yang disebut di atas dalam waktu sekitar 1 jam. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.